Halo guys, kembali lagi ke channel Teman Bisnis. Di sini gue Satria. Di video sharing kali ini, gue mau ngasih tahu jenis usaha dengan modal 5 juta itu menghasilkan income 1,5 juta per bulan. Sebelum kita lanjut bahasannya, buat teman-teman yang suka dengan channel ini, teman-teman bisa support dengan subscribe dan hidupkan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman dapat pemberitahuan ketika ada video-video baru dari channel ini. Usaha ini gue kasih nama Master Setrika. Cila. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai nama yang lain, oke, nggak apa-apa. Pada intinya adalah kita membuka jasa setrika. Kenapa sih harus setrika? Kenapa nggak laundry? Ada dua alasan kenapa gue lebih prepare ke jasa setrika. Yang pertama adalah untuk laundry itu membutuhkan biaya yang banyak banget. Jadi buat teman-teman yang nggak cukup modalnya untuk membuka laundry, itu akan kesulitan. Tapi kalau setrika itu bisa jauh lebih murah daripada teman-teman membuka jasa laundry. Yang kedua, hello, di tengah lockdown gini, semua orang-orang itu hobinya juga pada nyuci gitu. Jadi punya banyak waktu buat nyuci pakaiannya. Tapi yang teman-teman lupa, nggak hanya konsumen lah ya, kita kalau nyuci masih oke, karena masih dibantu mesin cuci di rumah dan tinggal pencet, muter ke mesin cuci, udah dia bersih. Tapi momoknya adalah ketika lu selesai nyuci, yaitu menyetrika baju. Istri gue aja itu males banget kalau buat setrika baju. Sampai-sampai setiap hari itu pasti ada aja yang diantar ke tempat laundry atau tempat setrikaan untuk menggunakan jasa setrika tadi. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan dan lebih menarik ketika teman-teman buka jasa setrika. Nah, kita langsung aja ya untuk ke pembahasan apa sih yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman membuka usaha Master Setrika tadi. Pertama, teman-teman harus menyiapkan tempat. Untuk tempat usahanya itu ada dua ya. Yang pertama, teman-teman bisa pakai kios atau tempat teman-teman sendiri. Yang kedua, teman-teman bisa sewa kios. Untuk saran penyewaan kiosnya, yang pertama itu bisa mepet kos-kosan, atau yang kedua mepet perumahan, atau yang ketiga mepet tempat zona-zona pendidikan kayak kampus dan lain-lain. Dan biasanya untuk sewa kios itu harganya itu dari 1 juta sedangkan 1,5 juta per bulan. Jadi kalau bisa teman-teman cari yang bulanan aja. Kalau misalnya di tempat gua di Lampung, itu harga kios itu kisaran 750.000 sampai dengan 1,5 juta per bulan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus menyiapkan peralatannya apa aja sih yang diperlukan untuk membuka usaha setrika tadi. Yang pertama itu teman-teman wajib adalah menyiapkan setrika uap. Untuk setrika uapnya, teman-teman gak usah mahal-mahal. Cukup beli yang setrika uap listrik, itu ada di Lazada atau di Tokopedia. Harganya itu 500.000 sampai dengan 650.000 satu unit. Nah, di sini teman-teman butuh 2 unit setrika uap. Jadi total itu sekitar 1,2 jutaan lah. Peralatan yang kedua namanya timbangan digital. Nah, timbangan digital ini kita pakai untuk menimbang baju dari konsumen. Untuk harga timbangan digital ini itu di kisaran 400 sampai dengan 500.000 rupiah. Peralatan yang ketiga yaitu Crisbow Trolley Laundry. Apa sih Crisbow Trolley Laundry ini? Yaitu tempat menampungnya pakaian. Jadi teman-teman ketika udah nerima pakaian dari customer, teman-teman taruhnya di tempat pakaian tersebut agar pakaian itu aman, nggak kotor. Kemudian peralatan yang keempat namanya hanger baju. Jadi teman-teman untuk hanger baju ini cukup menyiapkan 2 lusin aja. 2 lusin sekitar 24. Karena nggak semua baju-baju dari konsumen itu yang dia mintanya digantung, nggak dilipat. Nah, untuk harga hanger laundry ini dia itu dari 32.000 sampai dengan 40.000 harganya. Itu teman-teman bisa beli di Tokopedia, di Shopee, dan marketplace lainnya. Lalu yang kelima, teman-teman harus menyiapkan plastik laundry kiloan. Nah, itu ada ukuran dari 30 sampai dengan 50 sampai dengan 60 sampai dengan 60 kali 100. Untuk harga plastik laundry kiloan ini itu kisaran 35.000 sampai dengan 40.000 per kilogram. Nah, tetap untuk belinya teman-teman bisa cek di marketplace Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain ya. Kemudian yang harus teman siapkan selanjutnya adalah micro kapsul parfum laundry. Jangan pakai parfum yang lain, pakai parfum yang khusus untuk laundry. Kenapa? Karena nanti keawetan bau wanginya dan kualitasnya itu berbeda. Kalau misalnya kita gunakan yang tadi, yang parfum untuk laundry, itu dia jauh lebih tahan lama, baik saat sudah dibungkus pakai plastik maupun setelah dibuka. Jadi membuat konsumen itu jauh lebih puas dengan hasil setrika yang kita buat. Untuk harga parfum laundry ini, itu harganya di kisaran 150.000 sampai dengan 200.000 per botol. Nah, peralatan selanjutnya yaitu alas setrika. Iya dong, namanya usaha jasa setrika harus ada alas setrikanya. Kalau nggak kotor tuh bajunya. Alas setrika ini harganya itu kisaran 300 sampai dengan 500.000 rupiah. Tergantung teman-teman milih jenis yang bagaimana. Lalu teman-teman harus menyiapkan ATK, yaitu buku konsumen untuk mencatat konsumen masuk dan konsumen keluar. Dan yang kedua adalah kwitansi yang dipakai untuk ketika konsumen melakukan pembayaran.
untuk ATK ini, itu kita memerlukan dana Rp100.000 per bulan. Nah, kemudian kita butuh yang namanya lemari pakaian. Lemari pakaian itu kalau misalnya teman-teman ke tempat laundry, itu ada lemari yang kotak-kotak, lemari yang kotak-kotak, atau bisa lihat di gambar ini. Jadi, fungsi lemari ini adalah untuk menaruh atau meletakkan baju-baju sudah disetrika yang siap untuk diambil lagi oleh konsumen. Kemudian yang terakhir adalah keranjang timbangan. Jadi ketika teman-teman udah beli timbangan digitalnya, teman-teman butuh keranjang di atasnya. Di mana fungsinya? Itu sebagai wadah baju saat ditimbang di timbangan digital. Kemudian ada biaya listrik. Nah, biaya listrik ini itu kisaran 300 sampai dengan 500.000 per bulan. Lalu juga ada biaya tak terduga. Nah, ini terserah teman-teman buat naruh spot biayanya berapa. Kalau gua sih, itu naruh spot biayanya itu sekitar 200.000 per bulan. Oke, itu tadi semua modal yang harus kita siapkan sebelum kita membuka usaha master setrika tadi. Yang kalau misalnya kita total, itu jumlahnya ada kurang lebih 5 jutaan guys. Selanjutnya kita akan bahas tentang pegawai atau karyawan master setrika kita tadi. Untuk pegawai, gue kasih sharing dikit. Kalau gue dulu, untuk pegawainya gue share-nya di OLX dan di Facebook, yaitu penerimaan tenaga jaga tempat setrika. Dijelasin bagaimana mekanisme penggajiannya. Kalau gue dulu, gajinya itu dari bagi hasil. Jadi semakin banyak baju yang disetrika, itu semakin banyak juga gaji yang dia dapatkan. Kemudian kita masuk ke bagian penting, yaitu jantung dari usaha ini, yaitu terkait strategi harga. Teman-teman harus searching dulu atau survei ke tempat-tempat laundry atau tempat-tempat setrika yang lain, itu berapa sih mereka itu kalau misalnya nerima setrikaan. Kalau misalnya di tempat gua, itu mereka nerapin harga itu 3.500 per kilogram untuk setrika. Nah, di situ gua ambil di bawah harga pasar. Jadi gua ambil Rp3.000 per 1 kilogram. Untuk setrika, selisih 200 perak aja atau selisih 500 perak itu berpengaruh banget untuk memindahkan konsumen itu ke tempat kita. Oke guys, ini adalah contoh untuk tabel profit usaha setrika. Ini asumsinya sehari ada konsumen datang dengan 60 kg baju ya. Jadi kalau misalnya 30 hari itu 1.800 kg. Sangat banyak banget ya, kok ada 60 kg per hari. Asal teman-teman tahu aja, dalam sehari satu konsumen aja datang bawa bajunya sebesar 3 atau sampai 5 kilo. Itu kalau misalnya 10 konsumen yang datang, itu 10 kg loh. Itu udah segede banget. Dan biasanya pengusaha laundry atau pengusaha setrika itu lebih dari 10 orang yang datang. Nah, kalau misalnya dari 10 orang yang datang, itu memungkinkan banget kalau misalnya 60 kg. Tempat gua aja itu kalau misalnya kondisi rame itu sampai 120 dengan 150 kg per hari. Kemudian harganya 3.000 per kilogram. Ini sesuai dengan yang gue bilang tadi. Pasarnya terbuat dari 3.500 dan tempat gua itu baru Rp500 untuk strategi harganya sehingga 3.000. Sehingga kita dapat 5.400 atau 5.400. Kemudian gaji tempat gua pasarnya kalau sebagai hasil itu sebesar Rp750. Nah, Rp750 ini dikali 1.800 kg itu sudah Rp350.000. Tempat gua ada 2 karyawan. Jadi totalnya adalah Rp2.700.000 untuk gaji bagi hasil tadi. Kemudian listrik itu Rp200.000 per bulan. Kemudian patung baju Rp150.000 per bulan, plastiknya Rp32.000 hingga sewa kilosnya Rp800.000 per bulan kalau tempat gua. Sehingga total OPEX-nya adalah Rp3.800-an. Kemudian dari total income dikurangi total OPEX, pendapatan bersih kita selama sebulan itu sekitar Rp1,5 juta. Oke, kalau dilihat dari profit tadi, kalau misalnya kita profitnya paling minim deh, misalnya Rp1 juta, itu kita cukup dalam waktu 5 bulan, kita udah balik modal guys. Nah, kalau misalnya teman-teman keuntungan itu tidak teman-teman gunakan, teman-teman tabungin selama 10 bulan, teman-teman sudah bisa nambah mesin cuci, dan teman-teman udah bisa nambah usaha lagi yang namanya laundry di tempat atau di kios yang sama. Tergantung teman-teman mau dikembangkan atau tetap di master setrika itu aja. Kalau saran gua sih, lebih baik teman-teman buka lagi setrika di tempat-tempat lain. Karena sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen itu adalah jasa setrika. Kalau cucinya mereka sudah dibantu oleh mesin cucinya di rumah. Oke, penjelasan model yang harus disiapkan sudah, mekanisme pegawai dan profit sudah. Sekarang gue bakal kasih tahu bagaimana sih mekanisme promosinya. Untuk promosinya, yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah print pamflet dari laundry teman-teman. Nah, tugasnya lumayan capek. Teman-teman setiap hari itu rajin aja keliling ke rumah-rumah buat ngasih pamflet tersebut bahwasannya kita ada loh master setrika. Daripada kalian capek-capek setrika sendiri, mending gunakan jasa kami. Dimana jasa kami adalah yang paling murah di kota ini misalnya. Promosi yang kedua, teman-teman bisa lakukan untuk sharing di seluruh media sosial. Sebagai contohnya adalah di Instagram. Teman-teman juga bisa pakai Instagram Ads, dimana teman-teman bisa iklankan di sekitar teman-teman. Kemudian teman-teman bisa sharing di semua grup-grup yang ada di lingkungan sekitar teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah memasang banner di kos-kosan terdekat, di perumahan-perumahan terdekat, ataupun di jalan-jalan terdekat. Dimana teman-teman pasang aja bannernya terkait master setrika teman-teman. Itu gue lakuin dan itu ngefek banget. Gimana nggak ngefek? Ketika orang-orang keluar itu pasti ngeliat banner kita. Ketika ngeliat dengan harga murah, itu mereka langsung tertarik dan akan langsung menghubungi kita. Kalau dulu gue ada layanan plus, dimana layanan plus itu adalah antar jemput pakaian cuma nambah Rp500 per kilogram baju.
Oke, itu tadi adalah jenis usaha master setrika dengan modal 5 juta dan mendapatkan keuntungan 1,5 juta per bulan. Mudah-mudahan jenis usaha ini cocok buat teman-teman, dan jika teman-teman melakukan usaha ini, saya doakan agar usahanya itu berhasil. Amin ya rabbal alamin. Sekian video sharing bisnis kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung isi komentar di bawah atau DM Instagram gua, di mana link Instagram gua sudah taruh di link deskripsi, dan gua insya Allah akan menjawab semua komentar dan pertanyaan kalian. Sekian dari gua Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.